Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan tegangan dan arus bolak-balik. Kalau Anda belum paham mengenai teorinya, silakan lihat video saya yang membahas mengenai teori tegangan dan arus bolak-balik. Jadi latihan soal ini dengan anggapan Anda sudah memahami teori. Latihan soal nomor 1. Tegangan maksimum yang dihasilkan generator AC 200 volt pada T0 tegangan 100 volt. Jika rotor berputar dengan frekuensi 60 Hz, maka tegangan pada T2 skon adalah berapa? Kita jawab ya. Yang diketahui dalam soal adalah tegangan maksimum 200 volt. Pada T0, V-nya diketahui 100 volt. Jadi ini merupakan V sesaat ya. Frekuensi tegangan arus bolak-balik adalah 60 Hz. Pada T2 skon berapa nilai tegangannya? Nah, coba perhatikan. Tegangan bolak-balik persamaannya bisa ditulis secara umum seperti ini. Saya menggunakan fungsi sin ya. Bisa juga sebenarnya menggunakan fungsi cos. Jadi V sama dengan Vm sin omega T plus theta 0. Nah, kalau kita isi T-nya sama dengan 0, maka V-nya ketemunya adalah 100. Nah, ini diketahui dalam soal ya. Pada T0 V-nya 100. T-nya diisi 0 berarti V-nya diisi 100. Gitu ya. Sedangkan tegangan maksimum sudah diketahui 200, saya masukkan aja di sini. Jadi kalau begitu ini omega kali 0 kan 0, tinggal sin theta 0. Jadi 100 bagi 200 setengah sama dengan sin theta 0. Jadi theta 0-nya dapatnya adalah 30 derajat. Bisa juga sudut ini dinyatakan dalam radian ya. Nah sekarang kita sudah menemukan theta 0-nya, kita bisa masukkan ke persamaan ini. Omeganya ini saya uraikan 2πf ya. F itu adalah frekuensi dari gelombang AC ini. Nah, terus kemudian Vm-nya saya masukkan 200, 2πf, F-nya 60, T-nya 2 skon. Ini yang ditanyakan ya, pada T2 skon. Theta 0-nya sudah ketemu 30 derajat tadi, saya masukkan di sini. Nah, sekarang coba ini saya kalikan aja, 60 kali 2, 120, 2π saya taruh di belakang, plus 30 derajat. Perhatikan di depan ini, satuan sudutnya dalam radian, sedangkan yang belakang derajat. Sebaiknya kita samakan aja ya. 2π radian itu adalah 360 derajat. Jadi kalau begitu, ini bisa saya tulis sin 120 kali 360 derajat plus 30 derajat. Jadi kalau begitu ini sama aja, sin 30 derajat. Karena fungsi sin itu berulang setiap 360 derajat, itu kan copy paste. Grafiknya balik lagi seperti semula. Jadi kelipatan bulat dari 360 ini tidak berguna. Jadi ini sama aja dengan sin 30 derajat ya. Oke, jadi kalau begitu ini 200 sin 30 itu setengah, jadi hasilnya adalah 100 volt. Dan jangan heran ya, pada T0 V-nya 100. Lupa pada T2 skon juga 100. Nah memang begitu, itulah pengertian tegangan arus bolak-balik. Bisa memunculkan nilai tegangan sama dalam waktu yang berbeda tapi secara periodik. Artinya nilai itu diatur oleh fungsi sin ini. Jadi jawaban yang tepat adalah 100 volt, berarti E ya jawabannya. Nomor 2, perhatikan diagram fasor di bawah ini. Jika frekuensi sudut rangkaian bolak-balik 300 radian per sekon, maka nah ini ditanyakan kapasitansinya, resistansinya, induktansinya. Ini yang diketahui hanya fasor, rangkaiannya tidak tahu. Tidak masalah. Ya, hanya fasor saja kita sudah tahu rangkaiannya mengandung apa. Jelas ini tegangan arus bolak-balik ya. Coba perhatikan di sini kalau kita memahami fasornya, V ini, fasor V mendahului I dengan perbedaan fase 90 derajat. Nah, ini merupakan ciri dari rangkaian L murni. L murni itu artinya dalam rangkaian AC ini hanya ada L. Komponennya itu induktor. Sedangkan resistor dengan kapasitor tidak ada. Jadi ini kalau V mendahului I dengan beda fase 90 derajat, ciri rangkaian L murni. Kalau saya gambar ya rangkaiannya seperti ini saja. Jadi hanya ada L saja dan satu sumber tekanan AC. Nanti arus yang lewat L jelas arus AC ya. Nah kalau ingin menghafalkan, biasanya begini, untuk rangkaian R murni I dengan V itu sefase. Tapi kalau rangkaian L murni, V-nya mendahului I dengan beda fase 90 derajat. Rangkaian C murni, I-nya yang mendahului V dengan perbedaan fase 90 derajat. Untuk menghafalkan pakai ini aja, sivil. Jadi ini dibaca, kalau rangkaian C murni, I mendahului V,
Kalau V mendahului I itu L murni. Begitu ya. Oke, jadi kalau begitu V-nya bisa saya tulis I kali XL. Tapi V yang di sini, panjang fasor 30 volt, itu adalah besar fasornya. Sebenarnya ini adalah nilai maksimumnya. Ya, sebenarnya ini nilai maksimumnya. Jadi ini juga nilai maksimum dari I-nya, 0,1. Jadi panjang fasor itu ditunjukkan nilai maksimum dari masing-masing tegangan dan arus ini. Nah, kalau begitu ini saya uraikan, V-nya menjadi Vm, I-nya menjadi M, dikalikan XL. Nah, XL saya uraikan, omega kali L, ini adalah reaktansi induktif dari induktor. Omega dikalikan L ya. Jadi Vm-nya sudah diketahui 30, saya masukkan IM 0,1. Sedangkan omeganya, lihatlah di sini dalam soal sudah diketahui 300. Jadi saya masukkan aja, jadi 0,1 kali 300, 30, ini 30. Berarti kalau begitu L-nya ketemu 1 Henry. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C. Nomor 3, resistor dan kapasitor disusun seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Voltmeter membaca tegangan pada ujung-ujung resistor dan kapasitor masing-masing sebesar 30 volt dan 40 volt. Jika ampermeter yang diseri dengan resistor menunjukkan 2 ampere, maka impedansi rangkaiannya berapa? Kita jawab. Nah, kalau kita gambar diagram fasornya, tegangan pada R itu fasornya mengarah ke sumbu X positif. Sedangkan VC, tegangan pada C itu mengarah ke sumbu Y negatif. Oke, baiklah. Sekarang kalau kita mau mencari tegangan sumber dalam rangkaian ini ya, resultan secara fasor VR dengan VC. Fasor itu sama aja sebenarnya dengan vektor, tapi fasor itu bisa memutar melawan putaran jarum jam ya. Nah, V-nya akar VR kuadrat plus VC kuadrat penjumlahan secara vektor atau fasor. Jadi V-nya saya uraikan I kali Z, ya kan? Nah, sementara ruas kanannya tetap, saya masukkan bilangannya VR-nya itu 30, diketahui dalam soal, 30. VC-nya 40, saya masukkan, sedangkan arusnya sudah diketahui 2 ampere. Jadi kalau begitu yang ruas kanan hasilnya kan 50 ya. 2 Z 50 berarti Z-nya ketemu 25 ohm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4, resistor dan kapasitor disusun seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Voltmeter membaca tegangan pada ujung-ujung resistor dan kapasitor masing-masing sebesar 30 volt dan 40 volt. Jika ampermeter yang diseri dengan resistor menunjukkan 2 ampere, maka daya aktif rangkaian dan beda fase antara arus dan tegangan sumber adalah berapa? Kita jawab ya. Nah, kalau saya gambar fasornya, tegangan pada R itu ke arah sumbu X positif. Nah, kalau VC-nya mengarah ke sumbu Y negatif. Nah, kalau arus saya gambar, dia searah dengan sumbu positif seperti ini, berarti sefase dengan tegangan pada R arusnya. Nah, terus kemudian theta itu adalah beda fase antara arus dengan tegangan sumber. Nah, tegangan sumber ini tegangan efektif ya. Nah, oke, perhatikan baik-baik di sini. Kenapa ini kok tegangan efektif ya? V efektif karena VRVC di sini efektif. Yang mengukur adalah voltmeter tegangannya. Voltmeter itu mengukur nilai efektifnya. Jadi kalau begitu dari fasor ini saya tahu bahwa V efektif itu akar VR kuadrat plus VC kuadrat. Nah, sekarang saya masukkan bilangannya. VR-nya 30, VC-nya 40. Nah, ini hasilnya adalah 50 volt. Nah, sekarang perhatikan untuk mencari perbedaan fase antara arus dengan tegangan sumber, ya kita pakai fungsi cos saja. Pakai sin boleh, pakai tan boleh, saya pakai cos ya. Cos theta itu adalah samping dibagi dengan miring. Nah, si samping VR, miringnya adalah V efektif. Jadi VR-nya 30 ohm, V efektifnya kan 50. Jadi kalau begitu ini 3/5, berarti theta-nya ketemu 53 derajat. Jadi arus di sini mendahului tegangan dengan perbedaan fase 53 derajat. Nah, kalau mencari daya aktif adalah sama dengan V efektif kali I efektif kali cos theta. V efektifnya 50 ya. I efektifnya 2 ampere. Cos theta 0,6. Ya, ini kan 3/5 kan 0,6. Jadi ini 100 kali 0,6 berarti hasilnya 60 watt. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5. Resistor, induktor, dan kapasitor disusun seri dan ujung-ujungnya dihubungkan tegangan sumber V sama dengan 200 sin 100 T. V dalam volt dan T dalam skon.
Resistansi resistor 30 ohm, induktansi diri induktor 0,5 Henry, dan kapasitansi kapasitor 1 milifarad. Berapakah arus efektif rangkaian dan beda fase antara arus rangkaian dan tegangan sumber? Kita jawab. Nah, kalau saya gambarkan rangkaian seperti ini RLC, R resistor, L induktor, C itu kapasitor. Dalam rangkaian AC, nanti L akan bersifat sebagai penghambat, sifat penghambatnya namanya reaktansi induktif, sedangkan kapasitor mempunyai sifat penghambat yang dinamakan sebagai reaktansi kapasitif. Nah, kita bisa menghitung berapa reaktansi induktif dari induktor ini pakai rumus omega kali L, omeganya itu 100. Perhatikan persamaan ini kan V sama dengan Vm sin omega T, jadi omeganya 100 ya. L-nya 0,5 sudah diketahui, saya masukkan ketemu 50 ohm. XC-nya seper omega C rumusnya, jadi seper omeganya 100, C-nya 1 milifarad, 10 pangkat min 3 farad ya. Jadi ini hasilnya 10 ohm. Nah, kalau mencari impedansi, itu sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, ini kalau digambar fasornya sangat jelas sebenarnya rumusnya seperti ini ya. Nah, R-nya adalah 30, dimasukkan aja. XL, XC saya masukkan, jebret ketemu 50. Karena sini 30, ini 40 kan. Hasilnya 50. Itulah impedansinya. Oke, kalau mencari I efektif dibagi dengan impedansi. Berarti V efektif itu Vm per akar 2 kan. Dibagi dengan Z. Vm-nya lihatlah di sini 200. 200 dibagi akar 2, Z-nya 50. 200 bagi 50 kan 4. 4 bagi akar 2 berarti 2 akar 2 ampere. Nah, arusnya sudah ketemu. Jadi sebenarnya kita sudah nemu jawabannya E kan. Tapi kalau kita mencari beda fasenya, kita gambar fasornya ya. Nah, ini yang saya katakan tadi kenapa Z-nya rumusnya begini ya. Coba lihatlah di sini. XL itu lebih panjang dari XC. Kalau XL arahnya ke sumbu Y positif. Apalanya XL menunjuk langit-langit. L, langit, ke atas. Kalau XC menunjuk cacing ke tanah, makanya ke Y negatif. Kalau R ini lencang right. Wah, lencang right, lencang kanan ya. Nah, ini agak maksa. Jadi ini ke kanan itu lencang right, lencang kanan gitu kan ya. Oke. Jadi kalau begitu lihatlah XL lebih besar dari XC, berarti resultannya XL min XC, arahnya ke atas. Dan resultannya dengan R ketemu impedansi, ya kan? Nah, ini impedansinya. Makanya rumusnya begini. Rumus impedansi itu akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Rangkaian bersifat induktif ya. Artinya XL lebih besar dari XC dalam hitungannya. Oke, R-nya sudah tahu tuh. 30 ohm. Masukkan aja. XL-nya 50, XC-nya kan 10 ya. Jadi ini 40, 30. Tadi ketemu 50 ya. Saya ulangi lagi nih ya. Nah, oke. Nah, kalau kita mencari beda fase antara arus dengan tegangan, ya berarti sudut jepitan antara impedansi dengan R. Jadi kalau kita menghitung bisa pakai cos, bisa pakai sin, tan, boleh, terserah. Kalau saya pakai cos theta R per Z, samping bagi miring. Nah, R-nya itu 30 kan, sedangkan Z-nya 50, berarti 3 per 5, berarti θ-nya ketemu 53 derajat. Itulah perbedaan fase antara arus dengan tegangan. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 6, resistor, induktor, dan kapasitor disusun seri dan ujung-ujungnya dihubungkan tegangan sumber V 200 sin 100 T, V dalam volt dan T dalam sekon. Resistansi resistor 30 ohm, induktansi diri induktor 0,5 Henry, dan kapasitansi kapasitor 1 milifarad. Berapakah arus rangkaian pada T 0,0314 kon? Nah, coba kita jawab ya. Oke, saya gambar dulu rangkanya seperti ini. Kita cari dulu berapa reaktansi induktif dari L-nya ini, omega kali L. Omeganya 100 ya, kali L-nya 0,5 di sini berarti 50 ohm. X-nya seper omega C, jadi seper 100 kali 10 pangkat min 3. Ini mili ya. Nah, seperti soal sebelumnya, ini sebenarnya kalau impedansinya pakai ini kan. Jadi R-nya 30, nah sedangkan XL, XC saya masukkan, akhirnya ketemu 50. Nah, arus maksimum rangkaiannya di sini adalah Vm per Z. Jadi kalau ini IM, ini Vm. Kalau ini I efektif, V efektif gitu ya, ikut aja. Nah, ini Vm diketahui kan 200. 200 Z-nya 50. Jadi hasilnya adalah 4 ampere. Kita sudah menemukan harga arus maksimumnya. Nah, kalau kita gambar diagram fasornya seperti ini ya. Seperti soal tadi ini.
Jadi langsung aja tadi ketemu ini kan, 53 derajat, beda fase antara arus dengan tegangan. Nah, kok bisa? Ini kalau saya ganti fasor tegangan seperti ini. XL-nya jadi VL, XC-nya jadi VC. Nah, XL min XC jadi VL min VC. Sedangkan R-nya jadi VR. Nah, ini Z-nya jadi V. Nah, I-nya itu syarat dengan sumbing positif, jadi V-nya leading terhadap I atau I-nya lagging terhadap V. Jadi V mendahului I dengan beda fase theta. Theta-nya tadi yang 53 itu ya, 53 derajat. Begitu. Oke. Nah, sekarang kalau V-nya mendahului I 53 derajat, berarti I-nya akan tertinggal itu. Nah, saya geser dulu ke atas. Jadi persamaan arusnya akan memiliki persamaan seperti ini. I sama dengan IM sin omega T harus dikurangi theta. Kenapa dikurangi theta? Karena arusnya itu tertinggal sebesar theta terhadap V gitu loh. Nah, makanya ini dikurangi theta gitu. Kalau ini kan sinnya 100T plus 0 derajat sebenarnya. 0, jadi ini harus minus. Karena I-nya tertinggal. Nah, oke. IM-nya tadi kan sudah tahu 4, ya kan? Omeganya 100. T-nya kita masukkan aja ini 0,0314 dikurangi θ-nya 53 ya kan. Oke, jadi 4 sin ini 3,14 dikurangi 53 derajat. Nah, ini 3,14 kan sama aja dengan pi. Tapi ini pi radian. Pi radian kita derajatkan jadinya 180 derajat. Nah, sin 180 derajat min 53 itu sama aja dengan sin 53 secara trigonometri ya. Ya, perhatikan, Anda harus memperhatikan ini bahwa sudut ini di kuadran yang kedua, jadi nilai sin 180 min 53 sama aja dengan sin 53 derajat. Jadi sin 53 itu 0,8 ya. Jadi kalau saya kalikan hasilnya 3,2 ampere. Itulah nilai arus pada T sekian. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7, resistor, induktor, dan kapasitor disusun seri dan ujung-ujungnya dihubungkan tekanan sumber efektif. V sama dengan 220 volt. Resistansi resistor 200 ohm, induktansi diri induktor 0,4 Henry, dan kapasitansi kapasitor 10 mikrofarad. Jika terjadi resonansi, maka berapakah frekuensi resonansi dan arus efektif rangkaiannya? Kita jawab ya, ini gambarnya, rangkaiannya RLC. Nah, coba perhatikan, kalau terjadi frekuensi resonansi, maka frekuensinya adalah 1/2 pi akar 1 per LC. Jadi kita tinggal masukkan, L-nya 0,4, ya kan? Sedangkan C-nya adalah 10 mikrofarad, 10 pangkat min 5 ini ya. Nah, jadi ini 10 pangkat 6 dibagi 4. Berarti hasilnya 1000 dibagi 2. Berarti kalau begitu ini 1000 bagi 2, berarti 500 bagi 2. 250 per pi hertz. Nah, oke, itu frekuensinya ya. Kita tahu keadaan resonansi itu reaktansi induktif dengan reaktansi kapasitif sama besarnya. Nah, kalau sama besarnya, impedansinya menjadi minimum, yaitu sama dengan R ya. Karena ini saling meniadakan. Ingat rumus yang soal sebelumnya tadi ya. Jadi kalau begitu Z sama dengan R sama dengan 200. Nah, ini kan 200 R-nya. Oke, sekarang kalau mencari I efektif, ya V efektif dibagi impedansinya. 220 bagi 200 berarti hasilnya adalah 1,1 ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 8, jika suatu kumparan dihubungkan ke kutub-kutub sumber tekanan searah 120 volt, maka di dalamnya mengalir arus 4 ampere. Jika dihubungkan ke tegangan bola balik 120 volt, maka kuat arusnya berkurang menjadi 2,4 ampere. Jika frekuensi tegangan bola balik 100 per pi hertz, maka induktansi diri kumparan adalah berapa? Oke, kita jawab. Yang dimaksud kumparan di sini kumparan komersial. Kumparan komersial atau kumparan non-ideal, selain dia punya nilai induktansi diri, dia juga punya hambatan, R. Ya. Jadi ini semua adalah kumparan. Punya L dan R. Oke, nah sekarang untuk rangkaian sumber tekanan DC, omeganya kan 0. Kalau omeganya DC itu 0, berarti XL omega kali L 0 ini. Jadi reaktansi induktifnya nggak ada. Sehingga impedansinya dalam rangkaian DC ini lambang tekanan DC ya, garis jajar panjang pendek. Tekanan DC itu bisa baterai, bisa aki ya. Jadi Z-nya sama dengan R dong. Karena XL-nya 0, hanya R aja impedansinya. Sehingga kalau merumuskan VI kali Z, impedansinya cuma R. Jadi Z-nya diganti R. Nah, V-nya 120 di sini.
Nah, sedangkan I-nya 4 ampere pada arus DC ini. Sehingga hasilnya R-nya adalah 30 ohm. Nah, sekarang untuk rangkaian sumber tekanan AC, nah ini ya, sekarang diganti tegangan AC ini ya. Ini simbol tegangan AC seperti ada cacing mulet. Ini bukan cacing mulet ya, maksudnya penggalan dari grafik sinus ini maksudnya. Jadi ini tegangannya sama sebenarnya 120, cuma ini tegangan AC. Jadi ini barangnya sama ya, kumparannya sama, cuma ini sekarang diganti tegangan AC. Jadi nilai R-nya ya sama yang sudah ketemu 30 ohm tadi kan. Nah oke, sekarang kalau mencari impedansinya gimana? Ini rangkaian R sama L. L itu punya reaktansi induktif kan. Nah fasor R dengan XL itu tegak lurus. XL menunjuk langit. Nah sedangkan R lencang right tadi loh ya, menunjuk ke X positif. Y positif dengan X positif ya tentu tegak lurus. Jadi impedansinya akar R kuadrat plus XL kuadrat. Jadi saya nggak gambar lagi fasornya ya. Karena sama dengan soal yang tadi sebenarnya prinsipnya. Kalau impedansinya V per I, ya kan? Ya karena V itu I kali Z tentu saja Z-nya V per I lah. V-nya sama 120, I-nya cuma 2,4 turun. Karena L ini bersifat penghambat kalau dipasang pada tegangan AC. Makanya arusnya bisa turun. Oke, jadi V-nya 120, I-nya 2,4, R-nya kan sudah ketemu tadi 30, masukkan. Jadi akhirnya nanti XL-nya bisa dicari ini ya. Saya hapus dulu, saya geser. 120 dibagi 2,4 itu 50. Nah, kalau begitu yang sebelah ini langsung aja lah. XL-nya kan ketemu ya, 40. Kan 30, 40, 50. Ini triple Pitagoras, nggak usah sedih. Jadi XL itu 2BF kali L. Nah, 2BF F-nya 100 per Pi. Ini loh, 100 per Pi kan dia. Nah, masuk. Kalikan L sama dengan 40. Pi-nya kita coret aja. Akhirnya dapat L sama dengan 0,2 Henry. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 9. Resistor, induktor, dan kapasitor disusun seri dan ujung-ujungnya dihubungkan tegangan sumber efektif 220 volt 500 radian per sekon. Resistansi resistor 60 ohm, induktansi diri induktor 0,24 Henry, dan kapasitansi kapasitor 10 mikrofarad. Tegangan efektif di antara titik A dan C juga antara titik B dan D adalah berapa? Ayo kita kerjakan. Nah, kita hitung dulu berapa nilai dari reaktansi induktif dari induktornya ya, pakai rumus omega kali L ini, pakai rumus Wall omega kali L ya. 500 kali 0,24 ini ya, 0,24 Henry. Ini hasilnya adalah 120 ohm. XC-nya itu seper omega C, ya berarti seper 500 kali 10 pangkat 5 kan. Ini kan 1000 dibagi 5, 200 ya. Kalau impedansinya ya akar R kuadrat plus XC min XL kuadrat. Nah ini XC saya dahulukan, sebenarnya nggak ngaruh sih, XL kurangi XC, XC kurangi XL. Ya, supaya tertib aja, rangkaian ini bersifat kapasitif. XC-nya lebih gede dari XL ya. Biasakan XC letakkan di depan. Kebetulan ini menghitung set, boleh dibolak-balik kan, kalau menghitung impedansi. Tapi kalau menghitung unsur dalamnya, berbahaya kalau tidak tertib kita ya. Jadi rangkaian kapasitif, ya letakkan aja di depan, XC-nya XL di belakang. Nah, R-nya 60 kuadrat, nah XC-nya 200, XL 120, hasilnya 100. Nah, I efektif, V efektif bagi Z, jadi 220 dibagi 100, hasilnya 2,2 ampere. Nah, oke, arus efektifnya sudah ketemu. Nah, saya hapus dulu, saya geser, ini yang diketahui dalam soal ya. Nah, sekarang kita mencari VAC efektif. Nah, VAC efektif. Di antara A dan C itu ada R sama L. L itu punya XL ya, punya reaktansi induktif. Jadi kalau saya gambar fasornya, XL dengan R seperti ini. XL nunjuk langit, R lencang right. Nah, resultan R dengan XL akan menghasilkan impedansi untuk rangkaian antara A dengan C ini. Nah, ini kan kalau mencari VAC efektif, I efektif kali ZAC saja. ZAC antara A dan C saja kan ya. Jadi I efektif ZAC itu akar, lihatlah fasornya. Resultan R dengan XL. Akar R kuadrat plus XL kuadrat. Jadi mainnya fasor, vektor ya. Nah, I efektif 2,2 dikalikan dengan R, ini R-nya 60 ya, XL-nya 120. Nah, kalau kita hitung ketemu 132 akar 5 volt. Nah, sebenarnya kita sudah temu sih jawabannya. Sudah nemu A ya kan.
Tapi coba kita cari berapa tegangan antara B dengan D. Nah, walaupun sudah tahu jawabannya. Nah, caranya gimana? Kalau VBD efektif, ya efektif kali ZBD. Berarti kita menghitung ZBD. ZBD itu isinya apa di sini? Ada L punya XL dan C punya XC. Jadi XL-nya menunjuk langit, XC-nya menunjuk cacing di tanah. Tapi XC-nya ini lebih gede daripada XL, jadi fasornya lebih panjang. Lah resultannya kemana? Ya resultannya ke bawah. Dua vektor yang berlawanan, resultannya kan dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. Jadi yang besar XC kurangi yang kecil XL. Jangan sampai Z negatif ya, harus positif. Jadi yang besar kurangi yang kecil. Jadi I efektifnya 2,2, XC-nya 200, XL-nya 120. Berarti ini 80 kali 2,2, hasilnya 176 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Physics is very easy and fun.